Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syarafna bil intisab ila hadhil harakatil islahiyah harakatil Muhammadiyah. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang sore dimanapun Anda berada, karena tidak tahu ya permisa melihat tontonan ini waktu kapan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan tema yang berjudul sukses dengan Ramadan. Kenapa dengan Ramadan? Mengapa mesti harus dengan Ramadan? Apa itu Ramadan? Tayyib. Ramadan adalah ruang dan waktu yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk kita meningkatkan amal solih. Lalu apa tujuan dari Ramadan? Sebagaimana diambil dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari Ramadan adalah peningkatan takwa. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa memiliki banyak definisi. Di antara definisi yang mudah kita fahami adalah sami'na wa ata'na. Semisal Ramadan, kita terbiasa dengan Allah perintahkan untuk kita menjalankan sahur di waktu yang mungkin cukup berat untuk kita ya, karena kita harus bangun lebih awal untuk menjalankan sahur dengan segala keutamaannya. Dan kita berusaha untuk menjalankan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi kita. Tapi dengan sami'na wa ata'na tadi, dengan tujuan kita meningkatkan takwa tadi, maka semuanya akan terasa ringan. Takwa sendiri ada beberapa tujuan, di antaranya yaitu peningkatan ketakwaan secara personal, sosial, dan syukur. Peningkatan takwa secara personal yakni adalah meningkatkan amal solih seseorang. Entah itu berpuasa, entah itu meningkatnya bertambahnya ibadah sholat. Jadi mungkin kita kebiasaan di luar Ramadan kita biasa melaksanakan sholat biasa. Maksudnya dalam artian sholat fardu. Tapi dengan adanya Ramadan, kita terdidik, kita berusaha untuk meningkatkannya dengan ditambahnya dengan rawatib. Sebelum sholat subuh, kita usahakan untuk sholat fajar. Setelah sholat subuh, mendekati waktu zuhur, kita sholat duha. Atau mungkin sebelum waktu zuhur, kita usahakan untuk menjalankan sholat rawatib sebelum sholat zuhur. Nah, meningkatnya amal solih secara personal ini, itu bagian dari tujuan takwa. Adapun setelah itu, setelah peningkatan secara personal tentu, ketika kita sudah memiliki hubungan baik dengan Allah, harapannya tidak hanya sampai di sini saja. Ada tujuan-tujuan yang lain, baik secara personal, tentu juga harapannya baik secara sosial. Dengan takwa, peningkatan secara sosial ini bisa dicapai. Yaitu dengan pendidikan Ramadan kita bisa meningkatkannya dengan cara sedekah. Berbagi takjil, atau mungkin kita sering lihat di jalan-jalan banyak para pemuda itu yang berbagi takjil. Itu sebagian dari peningkatan takwa secara sosial. Atau mungkin sedekah yang paling dekat, yang biasanya kita tidak pernah menyisihkan uang saku atau uang pendapatan kita coba sisihkan itu untuk orang tua kita. Dengan apa? Dengan tujuan beramal solih tadi. Dan dari peningkatan amal solih ini akan membuahkan namanya syukur. Syukur di sini bukan semata-mata kita mengucap lafaz alhamdulillah ketika kita mendapatkan apa yang kita senangi ataupun yang kita tidak senangi. Ya, ini syukur yang dimaksud adalah di mana ketika kita melihat yang halal. Dalam artian ketika kita melihat sesuatu yang tidak Allah halalkan atau Allah haramkan, kita palingkan, segera kita palingkan. Ketika kita mendengar mungkin sesuatu yang tidak halal, segera kita hentikan. Atau mungkin ketika kita berbuat dengan amalan-amalan yang soleh lainnya, karena buah dari takwa secara personal dan sosial tadi, sehingga syukur yang kita miliki tidak hanya secara pelafatan saja, tapi kita menjalankannya dengan bentuk ekspresi. Jadi kita menjalankan keseharian itu sebagai bentuk takwa lagi, bukan sebagai lafaz saja. Lalu bagaimana cara agar sukses Ramadan? Tentu ada beberapa hal agar kita dapat mencapai suksesnya Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama meningkatkan doa. Doa di sini mungkin salah satunya dengan doa yang sebagaimana bisa kita ambil
di surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati alayya wa ala walidayya an a'malan salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, bantulah saya, bantulah aku, tolonglah saya. Supaya apa? Supaya kita mampu mensyukuri segala bentuk nikmat dengan amal solih yang Engkau berikan kepada saya dan kepada kedua orang tua saya. Satu, doa. Yang kedua adalah target. Coba kita fahami, kita terka hati ini. Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah. Setelah kita menyadari sejauh mana kita bertakwa kepada Allah, lalu tentukan target. Target di sini jangan yang muluk-muluk untuk menggapai suksesnya Ramadan ini. Sesuaikan dengan kadar kita. Misal kita yang tidak pernah membaca Quran setiap hari, coba dari Ramadan kita usahakan satu harinya satu muka saja. Oh, kita ternyata targetnya kita sudah terbiasa membaca Quran setiap harinya. Kita tingkatkan 1/4 atau mungkin setengah juz. Atau mungkin bisa 1 juz 1 hari. Kenapa? Kita jangan pakai caranya setan yang terburu-buru. Kita tidak pernah membaca Quran tiba-tiba langsung sehari 1 juz. Otomatis hati ini akan menolak, tidak mampu sampai ranah itu. Jadi ketika kita memasangkan target-target itu, usahakan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian target itu ini misalnya membaca Quran, atau mungkin meningkatkan amal solih dengan cara sholat. Itu kita pasang, kita terapkan, kita bikin jurnal. Kita pos-poskan di mana kemampuan kita. Mungkin cukup sampai sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi pemirsa semua, abang kakak di mana berada, dan Allah mudahkan untuk kita, dilembutkan hatinya untuk beramal solih. Banyak kekurangan dari kami, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya, adapun lebihnya dan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.